Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Zikra dari MKS 3C. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bank dan industri keuangan non-bank. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal-soal yang telah diberikan. Baiklah, yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia yang perlu kita ketahui itu ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan menetapkan sasaran dan pengolahan moneter dan juga pengendalian suku bunga. Yang dimana dengan ini Bank Indonesia diharuskan untuk mengontrol kestabilan moneter agar harga barang-barang pokok masih tetap terjangkau. Tugas yang kedua ialah melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yaitu prudential stability, prudensial yang termasuk UMKM, dan yang ketiga finansial infrastruktur. Dan tugas yang ketiga ialah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan mendorong ekosistem digital untuk inklusivitas dan produktivitas, dan juga menjaga service level SP yang tinggi. Selanjutnya soal yang kedua, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi dan tugas POJK itu. Secara umum, OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun tujuannya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan yang terakhir mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun tugas dan fungsinya, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan ialah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya soal nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksi di dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di dalam pasar modal itu sendiri. Selanjutnya, adapun perbedaan dari saham syariah, sukuk, dan juga reksadana ialah saham syariah dapat kita ketahui bahwasanya salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun sukuk atau yang sering kita dengar obligasi syariah merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Dan yang ketiga terakhir, reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi, dan dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Dan adapun mekanisme pasar modal syariah, ada beberapa mekanisme yang dipakai dalam prinsip pasar modal syariah tersebut. Adapun rinciannya, yang pertama transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktik spekulasi, yang ketiga hanya mentransaksikan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, dan yang terakhir transaksi menggunakan akad. Selanjutnya soal yang terakhir, yakni soal nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa ke tengah jalan? Dalam asuransi tentunya ada sebuah kontrak antara seorang peserta asuransi dan pihak yang mengadakan asuransi tersebut. Jadi kalau kita bertanya apakah boleh atau tidak bolehnya asuransi tersebut dibawa ke tengah jalan, maka tergantung dari kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka dari itu seorang peserta asuransi harus mengetahui dengan cermat kontrak yang akan ia setujui agar tidak terjadi penipuan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kebolehannya atau tidaknya tergantung dari kontrak tersebut.
Walaupun dalam konteks umum memang diperbolehkan, akan tetapi apabila dalam akad atau kontrak yang disepakati di awal ada sesuatu yang melarang hal tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan. Alhamdulillah, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean.